Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah teknologi fermentasi ingin menjelaskan mengenai pembuatan sake yang berbahan dasar dari ubi kayu atau kajian dari pengaruh starter Saccharomyces cerevisiae. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Faras Kadiriah, Riana Zenida Halimun, Rizka Yanuarningsi, dan saya sendiri Siti Aziza. Berikutnya akan dijelaskan oleh Rizka Yanuarningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizka Yanuar. Sekarang saya mau membahas sedikit latar belakang mengapa ubi kayu itu digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sake. Ubi kayu atau yang lebih akrab kita kenal dengan singkong adalah tanaman rakyat yang telah dikenal di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan saat ini produksi singkong di Indonesia sendiri telah mencapai kurang lebih 20 juta ton per tahunnya. Karena jumlah produksi yang cukup melimpah, maka perlu alternatif pengolahannya untuk menjaga ketahanan pangannya yang sesuai dengan PP nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Pengolahan singkong di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang biasanya mengolah singkong menjadi beraneka ragam makanan dan minuman. Salah satunya di Jepang itu memanfaatkan singkong menjadi minuman sake. Sake sendiri adalah minuman beralkohol khas Jepang yang berbahan dasar beras serupa wine yang sudah dikenal sejak berabad-abad lalu. Produk ini memiliki ciri berwarna kuning pucat, jernih, dan mengandung alkohol sekitar 15-16%. Pada awal pengolahannya, sake dibuat secara tradisional dalam skala industri rumah tangga dan biasanya nampak keruh karena dalam proses pengolahannya tidak dilakukan penjernihan. Namun karena tingkat konsumsinya sake yang semakin tinggi, membuat sake saat ini telah dibuat dengan cara yang lebih modern sehingga dihasilkan suatu produk yang lebih baik dan menjadi komoditas bernilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain memberikan efek dari segi ekonomi, sake juga diketahui bersifat menghangatkan. Sake juga dikenal dengan dapat memberikan efek kesehatan. Biasanya yang seperti udah banyak diketahui, segelas kecil atau satu sloki, itu yang gelas minuman beralkohol itu sekitar 25 ml sake, diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan mengurangi resiko terjadinya kanker. Dalam pembuatan sake berbasis ubi kayu diperlukan enzim amilase untuk mendegradasi pati menjadi glukosa dan selanjutnya glukosa akan dirubah menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Untuk mendapatkan enzim amilase ini diperlukan Aspergillus niger. Aspergillus niger ini merupakan salah satu spesies dari golongan fungi yang telah diketahui dapat menghasilkan enzim amilase. Spesies ini banyak ditemukan di tanah lembab dan secara alami dapat tumbuh pada permukaan buah dan sayuran tertentu. Aktivitas enzim amilase yang diperoleh dari golongan fungi ini dapat menghasilkan kadar gula yang sesuai untuk substrat oleh fermentasi dengan ragi, yaitu sebesar 17-18%. Dalam pembuatan sake berbasis ubi kayu, belum diketahui konsentrasi starter Saccharomyces yang tepat untuk menghasilkan kadar alkohol yang maksimum. Maka dari itu, dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi starter terhadap kadar alkohol dari produk sake yang akan dihasilkan. Selain itu, juga untuk memperoleh diversifikasi produk olahan ubi kayu yang memiliki keunggulan sebagai produk minuman beralkohol baru dan mengetahui konsentrasi starter yang efisien untuk pembuatan produk minuman beralkohol. Untuk metodologi akan dibahas oleh saya, Faras Kadiriah. Pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan-bahannya itu ada ubi kayu, kultur Saccharomyces cerevisiae, kultur Aspergillus niger, media PDA atau potato dextrose agar, aqueous, kalium dihidrogen fosfat, amonium sulfat, magnesium sulfat, kalsium klorida, diamonium hidrogen fosfat, sukrosa, kalium karbonat, kalium dikromat, asam sulfat, kertas saring halus, dan aluminium foil. Setelah selesai menyiapkan bahan-bahannya, kita lanjut menyiapkan alat-alatnya yang terdiri dari blender, kompor gas, kain saring, sendok, timbangan digital, glassware, autoclave, inkubator, laminat air flow, vortex, bunsen, OC, balep, refrigerator, water bath, spektrofotometer UV, timbangan analitik, centrifuge, pH meter, penyaring vakum, burat dan statif, karet, dan kertas sampul. Untuk desain penelitiannya menggunakan rancangan acak kelompok atau disingkat PRAK dengan penggunaan starter Saccharomyces cerevisiae yang berbeda. Ini ada 5 kelompok konsentrasi starter Saccharomyces cerevisiae yang diantaranya ada 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, dan 5%. Dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Lalu data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis of variance atau ANOVA. Selanjutnya dilakukan uji lanjut dengan DNT pada alpha sama dengan 5%. Dapatkan sampel
ditimbang 30 gram, kemudian dihancurkan, lalu ditambahkan 70 ml Aquades. Nah, didapatkan nih suspensi pasta ubi kayu yang kemudian ditambahkan enzim aminase kasar 10%. Lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 72 jam pada shaker 170 rpm. Nah, kemudian didapatkan suspensi pasta ubi kayu tersakarifikasi yang selanjutnya dipasteurisasi pada suhu 75 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian didinginkan pada suhu ruang. Yang selanjutnya diinokulasi oleh starter Saccharomyces cerevisiae tadi yang ada 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, dan 15%. Nah, kalau udah difermentasi pada suhu ruang antara 28 sampai 32 derajat Celcius selama 14 hari. Yang selanjutnya disaring dengan penyaring vakum, lalu didapatkan produk sake ubi kayu. Setelah mendapatkan sampel, kita selanjutnya melakukan 3 perlakuan analisis, yaitu ada analisis gula, analisis pH, dan analisis alkohol. Untuk analisis gula ada 3 langkah. Yang pertama itu penentuan kurva standar. Caranya yaitu dipipet ke dalam tabung reaksi larutan belangko 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 mili larutan glukosa standar. Kemudian ditambahkan Aquades sampai total volume masing-masing tabung reaksi ini 1 mili. Kemudian ditambahkan dengan cepat 5 mili reaksi antron ke dalam masing-masing tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini ditutup lalu dikocok menggunakan vortex gitu. Lalu dipanaskan dengan air mendidih selama 12 menit. Nah, didinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. Lalu kalau udah, dipindahkan ke dalam kuvet dan membaca absorbansinya pada panjang gelombang 630 nanometer. Kedua, itu persiapan sampel. 5 gram sampel pasta sake ubi kayu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Terus ditambahkan Aquades sampai tanda batas dan dihomogenkan. Dituang ke dalam Erlenmeyer 250 ml, lalu ditambahkan 1 gram CaCO3 dan diaduk pakai batang pengaduk dan ditutup menggunakan aluminium foil. Lalu dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit dan didinginkan. Nah, kalau udah, disaring dengan kertas saring. Lalu diambil 1 mili filtrat dalam labu ukur. Pengecarannya itu sesuai pembacaan ya. Nah, yang angka ketiga itu ada penentuan total gula. Caranya diambil 1 mili setiap larutan dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 5M antron. 5M antron itu dibuat dengan 0,05 gram dalam 50 mili H2SO4 pekat. Lalu ditutup dengan aluminium foil dan dihomogenkan dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 12 menit. Terus didinginkan dengan cepat dan dengan air mengalir. Nah, kalau udah, kita pindahkan lagi ke kuvet untuk membaca absorbansinya pada panjang gelombang 630 nanometer dan catat hasil pembaca gula dengan persamaan regresi linier. Perlakuan analisis yang kedua yaitu analisis pH. Analisis pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Caranya sebanyak 30 ml sampel pasta sake ubi kayu diambil dan ditempatkan di beker gelas 50 ml. Cara mengukur pH sampel. Perlakuan analisis yang ketiga yaitu analisis alkohol. Nah, analisis alkohol ini ada 3 perlakuan. Yang pertama itu penyiapan reagen. Caranya kita menyiapkan reagensia kalium bikromat asam sulfat dan larutan kalium karbonat. Reagen kalium bikromat asam sulfat ini kita buat dengan melarutkan 2,6 gram kalium bikromat dalam Aquades, kemudian ditambahkan 138 ml asam sulfat secara perlahan dan selanjutnya diencerkan menjadi 500 ml. Sedangkan untuk kalium karbonat jenuh dibuat dengan melarutkan 234 gram kalium karbonat dalam 150 ml Aquades. Nah, langkah kedua yaitu persiapan sampel. Caranya kita siapkan cawan Conway dan dimasukkan 1 mili larutan kalium bikromat asam sulfat pada bagian tengah cawan. Lalu dimasukkan 1 mili sampel dan 1 mili kalium bikromat secara jenuh secara terpisah pada bagian tepi cawan. Kita tutup dengan hati-hati cawan tersebut dan dirapatkan dengan vaselin. Kita goyang dengan perlahan sehingga sampel dan larutan kalium karbonat jenuh tercampur dengan baik. Setelah tercampur, kita biarkan selama 1-2 jam dan diamati perubahan warna
pada larutan kalium bikromat asam sulfat pada bagian tengah cawan. Nah, langkah ketiga itu adalah penentuan kadar alkohol. Caranya kita ambil larutan kalium bikarbonat dengan mikropipet. Kita usahakan larutannya itu terambil semua. Lalu kita masukkan ke dalam lampu takar 10 mili dan diencerkan sampai tanda batas. Lalu kita amati absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 480 nanometer. Nah, kalau udah, konsentrasi alkohol dapat diketahui dengan cara menggunakan perbandingan dari kurva standar. Nah, sebelumnya itu kita buat juga kurva standar. Caranya membuat sampel dengan kadar alkohol 0,025%, 0,055%, 0,075%, dan 1% yang kemudian diamati absorbansinya dengan panjang gelombang 480 mili-nanometer. Selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada total gula. Nah, dapat dilihat dari tabel konsentrasi starter dan tabel total gula dalam persentase. Dan juga uji BNT atau beda nyata terkecil yaitu 0,48. Nah, di tabel ini juga menunjukkan bahwa semakin besarnya konsentrasi starter, maka semakin menurunnya total gula. Kenapa penurunan total gula ini terjadi setelah fermentasi? Disebabkan oleh perombakan gula yang dirubah menjadi etanol oleh starternya sendiri, oleh Saccharomyces cerevisiae ini sendiri. Maka dari itu produk ini memiliki kolerasi antara gula dan alkohol yang berbanding terbalik. Selanjutnya ada total alkohol. Dapat dilihat dari tabel ini dengan BNT itu 1,22. Nah, total alkohol pada pembuatan sake ini, konsentrasi starter sangatlah berpengaruh pada alkohol yang dihasilkan. Dikarenakan semakin banyaknya starter yang ditambahkan, maka semakin banyak pula mikroorganisme yang mampu memecah gula menjadi alkohol. Seperti yang ada pada tabel menunjukkan semakin besar konsentrasi, maka semakin besar juga kadar alkohol yang ada di dalam sake ini. Seperti yang disebutkan pada penjelasan total gula dan total alkohol ini berbanding terbalik. Dan tinggi rendahnya kadar alkohol juga dalam minuman beralkohol juga dipengaruhi oleh adanya asam sitrat yang terdapat pada produk. Asam sitrat tersebut merupakan hasil metabolisme dari Saccharomyces cerevisiae yang akan mengalami siklus yang disebut siklus asam sitrat. Pada rangkaian reaksi dalam siklus tersebut terdapat reaksi hidrasi yang membentuk alkohol dari alkena menjadi alkohol. Reaksi ini mengubah asam cis-akonitat menjadi asam isositrat. Yang selanjutnya yaitu adalah pH. Dapat dilihat dari tabel ini. Dilihat dari hasil penelitian pada tabel konsentrasi starter tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan produk akhir. Namun asam pada minuman ini bias disebabkan oleh fermentasi yang berupa etanol dan CO2 serta hasil-hasil metabolisme Saccharomyces cerevisiae. Gas CO2 yang terbentuk akan bereaksi dengan molekul air atau H2O membentuk H3CO3 sebagai reaksi karbonasi yang ditandai dengan terbentuknya gelembung-gelembung gas dan akan terlepas jika tekanan dalam wadah lebih rendah daripada atmosfer. H2CO3 akan memberikan suasana asam pada produk akhir sehingga produk-produk karbonasi memiliki pH yang rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Siti Ajijah. Silahkan.
Kesimpulan dari presentasi kami yaitu konsentrasi starter sangat berpengaruh nyata terhadap konsentrasi alkohol yang dihasilkan oleh produk. Nah, semakin tinggi konsentrasi starternya, maka akan semakin meningkat pula kadar alkoholnya. Nah, pada pembahasan yang tadi diperoleh kadar alkohol tertinggi adalah pada konsentrasi starter 12,5 dan 15% dengan kadar alkohol 12,14% dan 12,13%. Nah, perlakuan terbaik pembuatan sake berbasis ubi kayu ini diperoleh pada kadar starter 12,5% dengan kadar alkohol 12,14%, kadar gula 1,41% dan pH 4 derajat. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.